Sebelum menonton pembahasannya, kakak ingin mengingatkan kepada adik-adik untuk tidak di-skip iklannya ya. Karena dari iklan ini kakak mendapatkan penghasilan. Terima kasih kakak ucapkan atas pengertian adik-adik. Selamat menonton. Lanjut ke soal esainya, soal nomor 1. Apakah yang dimaksud dengan sel? Jawab, sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup yang dapat melakukan fungsi kehidupan. Titik. Kemudian nomor 2, apakah yang dimaksud dengan prokariota dan eukariota? Jadi jawab nomor 2. Yang pertama dulu, prokariota. Prokariota adalah sel yang tidak memiliki membran inti. Kemudian eukariota adalah sel yang memiliki membran inti. Nomor 3. Apakah perbedaan antara sel tumbuhan dengan sel hewan? Jawab, sama yang pertama sel tumbuhan dulu. Sel tumbuhan memiliki kloroplas dan dinding sel. Sedangkan, sedangkan sel hewan tidak. Kemudian strip bawahnya, sel hewan memiliki lisosom dan sentriol, sedangkan sel tumbuhan tidak. Jadi kita ulangi jawaban nomor 3. Strip yang pertama, sel tumbuhan memiliki kloroplas dan dinding sel, sedangkan sel hewan tidak. Titik. Kemudian strip yang bawahnya, sel hewan memiliki lisosom dan sentriol, sedangkan sel tumbuhan tidak. Titik. Nomor 4, tuliskan organ-organ penyusun sistem pernafasan manusia. Jawab, yang pertama ada hidung, kedua ada tenggorokan ya. Tenggorokan. Kemudian ada paru-paru, kemudian kurung buka ya. Paru-paru, kurung buka ada bronkus, bronkeolus, dan alveolus. Mifi ya, alveolus. Kemudian nomor 5, apa perbedaan antara organ dengan sistem organ? Jawab, organ merupakan kumpulan jaringan yang memiliki tugas dan fungsi tertentu. Titik. Sistem organ merupakan organ-organ yang bekerja sama melakukan fungsi tertentu pada tubuh organisme. Titik. Nomor 6, tuliskan organ dalam tubuh manusia yang terdapat secara tunggal dan berpasangan. Jawab, yang pertama adalah organ tunggal. Organ tunggal itu terdiri dari jantung, hati, dan pankreas.
Kemudian organ yang berpasangan itu terdiri dari paru-paru, ginjal, dan mata. Nomor 7, jelaskan mengapa gangguan pada sistem pengeluaran dapat pula mengganggu sistem pencernaan. Jawab, karena zat sisa tidak dapat dikeluarkan. Misalnya, zat warna empedu, sehingga sistem pencernaan menjadi terganggu, yaitu feses berwarna pucat. Nomor 8, tuliskan 5 macam jaringan yang menyusun organ daun. Jawab, yang pertama ada jaringan epidermis, kedua ada jaringan palisade, ketiga ada jaringan bunga karang, keempat ada jaringan pengangkut, dan yang kelima ada jaringan penguat. Kemudian nomor 9, tuliskan perbedaan antara jaringan otot polos dan otot lurik. Kita buat tabelnya ya, ini nomor perbedaan ini otot polos, kemudian otot lurik. Yang pertama ada bentuk. Otot polos bentuknya gelendong atau gelonggong gitu ya, gelendong. Kemudian otot lurik bentuknya silindris, memanjang. Yang kedua ada warna. Otot polos warnanya terang, si otot lurik warnanya gelap, terang, gelap, atau lurik gitu ya, belang-belang gitu. Ketiga ada jumlah inti. Jumlah inti otot polos ada 1, otot lurik ada banyak. Yang keempat, cara kerja. Cara kerja otot polos itu tidak sadar, sedangkan otot lurik secara sadar. Nomor 5, terdapat di otot polos ada di usus, ada di paru-paru, kemudian ada di lambung. Sedangkan otot lurik ada di mana? Ada di semua otot rangka atau otot-otot yang menempel pada rangka. Nomor 10, tuliskan macam-macam sistem pada tubuh manusia. Yang pertama, jawab dulu ya, jawab. Yang pertama, ada sistem pencernaan. Kedua, ada sistem pernapasan. Ketiga, ada sistem transportasi. Keempat, ada sistem ekskresi. Dan yang kelima ada sistem koordinasi. Apakah perbedaan antara organisme uniseluler dan multiseluler? Kemudian berikan masing-masing 3 contoh organismenya. Yang pertama ada organisme uniseluler, yaitu
organisme yang hanya terdiri atas satu sel. Contohnya ada amuba, kemudian ada Euglena, yang ketiga ada Paramecium, pakai C ya. Yang dimana ketiga ini termasuk ke dalam golongan Protista. Kemudian ada organisme multiseluler, yaitu organisme yang terdiri atas banyak sel. Contohnya ada lumut hati, ada nyamuk, ada ayam, dan lain sebagainya. Nomor 12. Apakah yang dimaksud dengan jaringan? Berikan masing-masing 3 contoh jaringan yang terdapat pada hewan dan tumbuhan. Jawab. Jaringan adalah kumpulan sel-sel gitu ya. Ulangin. Jaringan adalah kumpulan sel-sel yang memiliki fungsi yang sama. Kemudian kita harus memberikan masing-masing 3 contoh jaringan yang terdapat pada hewan dan tumbuhan. Jadi yang pertama pada hewan, itu ada jaringan otot polos, jaringan darah, dan jaringan saraf. Yang terdapat pada tumbuhan, itu ada jaringan palisade, ada jaringan bunga karang, dan jaringan epidermis.